Shalom, shalom semua teman-teman. Ada di FB, aku datang lagi nih. Sore ini lagi duduk di meja makan karena menunggu jam makan malam sebentar lagi. Tapi aku mau bersaksi dulu ya. Aku mau bersaksi bukan mengenai corona, bukan. Tapi ini ada sih sedikit-sedikit hubungannya. Eh, Waktu kira-kira akhir-akhir tahun eh, saya mulai ada banyak gangguan nih. Oh ya, lupa. Saya punya penyakit jantung yang sudah hampir 27 tahun. Itu terdeteksinya waktu anak saya lahir, anak saya yang kedua. Jadi namanya aritmia. Saya punya ritme jantung itu tidak beraturan. Ya, kalau detak jantung orang normal bisa dipegang di sini ya. Dia bagus tak 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 begitu. Kalau jantung saya lain. Jantung saya tak tak tak, diam dulu bisa 3 detik 5 detik, tak tak tak, nanti dia bisa satu-satu, nanti dia bisa dut bisa begitu. Itu namanya aritmia. Selama ini eh, bukan saya anggap saya cuekin, enggak, tapi datang makan obat ya, datang pergi, tapi belakangan setahun terakhir ini nih mulai lebih sering kumatnya, lebih sering nih. Jadi aku mau bersaksi bagaimana kemarin nih aku akhirnya harus bolak-balik ke dokter jantung. Dan kemarin awal tahun, mulai dari masuk Januari, akhirnya saya putuskan dirujuk ke Harapan Kita. Ini teman-teman banyak yang nggak tahu karena aku nggak pernah cerita ya, termasuk saudara-saudaraku berapa juga mungkin nggak tahu, kandunganku juga nggak tahu karena aku nggak mau bikin heboh gitu kan. Karena aku sendiri sudah heboh, aku sendiri udah takut begitu dengar ini agak serius karena dokter marahin juga, kenapa ibu nggak pernah muncul-muncul. Begitu ke Harapan Kita juga dibilang, lah ini ibu terakhir berobat 2013 kemana aja. Saya bilang nggak kumat saya ngapain datang gitu ya, pikir saya ya. Ternyata salah, ternyata harus dikontrol, harus dilihat. Dan kemudian saya dirujuk, saya ke Rumah Sakit Harapan Kita. Kemudian dokter suruh saya pasang holter. Awal awal Februari, tanggal 19 saya disuruh balik pasang holter. Holter itu alat yang dipasang, alat rekam jantung yang dipasang 1 kali 24 jam untuk merekam jantung, kegiatan jantung saya. Dan hasilnya baru saya dapatkan itu, saya baru dapat jadwal tanggal 10 Maret. 10 Maret nggak terlalu heboh soal corona waktu itu, makanya kita masih berkeliaran walaupun saya pakai masker ya. Nanti hasil nih teman-teman bisa lihat nih, hasil jantung saya keriting begini, lihat nih ya, tuh hasilnya keriting. Ini kan nggak boleh begini kalau orang jantung normal. Pokoknya dokter waktu ngelihat, ya ibu udah nggak bisa, ibu harus operasi. Harus operasi, memang namanya ablasi, bukan operasi yang menakutkan katanya, tapi namanya tetap dikorek-korek jantung, tetap aja menakutkan. Terus hati saya galau. Itu tanggal 10 Maret saya ambil hasil ke Harapan Kita. Jadi saya masih keluar tanggal 10 Maret, masih ke rumah sakit mengambil hasil jantung, dan dokter bilang ini saya harus operasi, ablasi. Kemudian saya disuruh cek tanggal operasinya kapan. Saya dapat jadwal tanggal 22 Maret. Waduh, 22 September. Dapatnya 22 September untuk saya operasi ablasi. Jadi ablasi itu dimasukkan kateter sampai ke jantung, di apa namanya, di biusnya lokal sampai ke jantung, dan di jantung itu yang apa yang nyetrum-nyetrum dimatikan. Waduh, pokoknya dengar ceritanya dokter ngeri. Masa sih aku begini, wah akhirnya aku sakit juga gitu, sakit jantung, wow mengerikan sakit jantung. Eh, tapi saya buang tuh bahwa dibilang kalau ada yang meninggal sakit jantung dari keluarga pasti ada yang kena jantung. Saya buang itu dalam nama Yesus, tidak, tidak. Bapak saya memang meninggal karena sakit jantung, tapi saya nggak mau mengimani, wah saya ini nurunin bapak saya, nggak mau gitu ya. Dan akhirnya dokter bilang kalau ibu mau ambil tindakan ablasi ini, operasi, ya silakan, tapi kalau di tengah jalan ibu tiba-tiba berubah tidak mau, ya terserah ibu. Wah saya bergumul. Tahu teman-teman, tiap malam mau tidur saya berdoa cuman bilang gini sama Tuhan, Tuhan besok saya bangun ya, Tuhan besok saya bangun ya. Karena mau tidur tuh jantung saya begini, tek 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 tek,
nggak bisa tidur kalau nggak makan obat. Jadi saya narkoba juga tuh. Kalau udah malam saya mesti makan obat jantung. Kalau nggak jantung saya berantakan, dia punya ritme. Saya nggak bisa tidur. Gerbuk, gerbuk, gerbuk. Nanti dia bisa nggak berdetak sama sekali untuk 5 detik. Oh, bayangin teman-teman gimana nggak takut ya. Jadi aku pikir ya kalau memang harus, maaf kata, kalau memang harus mati ya sudah, berarti rumahku sudah jadi, memang sudah waktunya aku harus pulang gitu ya. Tapi aku punya permintaan sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh jangan mati dulu. Aku mau lihat anak-anakku kawin, aku mau lihat anak-anakku menikah. Uh, Baru ingat firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Oh iya, amin, 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 amin. Oh, pas ulang tahun Grace ya? Tanggal 22 aku operasi. Aduh, aku gak mau Grace, aku mau tolak supaya jangan operasi. Tahu gak yang aku mau saksikan semenjak dari isu corona sampai ke sini, aku gak makan obat jantung. Jantungku gak pernah kumat. Dan kita pada heboh-heboh urusan corona, saya juga bingung. Terus ada teman yang ngingetin kemarin telepon, lu hati-hati, apalagi lu ada jantung. Itu soalnya corona akan lebih ngena kepada orang yang punya penyakit bawaan. Enggak tuh, gue justru gak pernah makan obat jantung. Asli bener, gue gak pernah kumat. Gak pernah kumat, aduh aku puji Tuhan. Jadi aku mujizat banget ya. Bukan aku syukurin yang karena corona, bukan. Kok lagi-lagi dalam ketakutan begini, kok aku gak kumat. Padahal aritmia ini hubungannya dengan pikiran, hubungannya dengan keadaan emosional. Kalau kita lagi nggak benar tuh, waduh, pasti jantungku itu kacau. Nah, sebelum aku pasang holter, dapat kabar suaminya BCL meninggal karena jantung mendadak. Aduh Tuhan, gue gimana? Suami BCL yang hidup sehat juga begitu. Tapi balik lagi ya, hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Dan apa yang aku ucapkan, apa yang aku takutkan, pasti itu yang datang. Jadi aku buang tuh rasa takut, aku buang. Sampai akhirnya ke sekarang ini, aku gak makan obat. Aku tidur aja. Aku tetap bersyukur, tetap berdoa sama Tuhan ya. Kita juga gak mau karena ada penyakit lain ya. Tapi saya tetap bilang sama Tuhan, hidupku ada dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan mau panggil aku, kapan saja aku siap. Tuhan mau panggil aku kapan saja siap. Tapi kalau boleh, aku minta supaya aku bisa lihat anak-anakku kawin. Aku mau ngelihat cucu-cucuku, itu kerinduanku ya. Kemudian waktu lagi saya menggumuli soal jantung ini, saya banyak sering dengar lagu ini nih. Nih, mungkin teman-teman ada yang tahu, kita nyanyi yuk. Sama-sama ya di rumah ya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Waktu saya nyanyi ini terus saya tumbuh iman.
saya tambah kuat. Oh ya, aku punya Tuhan yang besar. Tuhanku lebih besar daripada jantung aku. Mungkin jantung kita kecil ya. Wah, Tuhanku lebih besar. Aku nyanyi itu terus. Nah, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Aku bersepakat dengan iman. Dan puji Tuhan sampai saat ini aku tetap sehat. Sampai saat ini aku tidak tergantung dengan obat jantung, aku tidak perlu makan, namun aku tetap menjaga makanan, menjaga kesehatan, dan aku syukuri. Jadi teman-teman semua, kalau kita mau sehat, kita harus berpikir positif, kita harus memperkatakan yang baik, ya. Mati hidup dikuasai oleh lidah, oleh apa perkataan kita, apa yang kita ucapkan itu yang bisa terjadi. Kalau kita ucapkan kita sehat, tidak aku sembuh, aku sembuh. Walaupun mungkin untuk teman-teman atau yang ngalamin kena corona atau sakit atau mungkin ada keluarga atau apa ya itu sudah bagian dari rencana Tuhan. Saya juga pikir kalau sampai akhirnya saya dipanggil Tuhan, ya sudah, memang waktu hidup saya cuma 56 tahun, berarti begitu. Tapi saya nawar, seperti tertulis di Mazmur 90, masa hidup manusia 70, kalau kuat 80. Jadi saya bilang sama Tuhan, kalau boleh si Tuhan 70, gitu ya. Yuk, aku mau nyanyi satu lagu lagi. Kita nyanyi sama-sama. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang padam keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Makasih Sis Foni. Kapan Sis Foni mau ikut nyanyi? Yuk, kita cuma bisa di sini karena kita nggak bisa ketemu ya Sis. Kita nggak bisa ketemu, apalagi dengan adikku Andi dari Hong Kong. Kita nggak bisa ketemu, kita di sini aja nyanyi. Fon online ya Fon, kita nyanyi kesaksian. Karena kita nggak punya cara lagi untuk memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan apa yang kita terima dari Tuhan, kemuliaan Tuhan itu kita hanya bisa sampaikan dari mana sekarang? Kalau bukan dari sosmed, kalau bukan dari sini, pokoknya dari sosmed lah. Nggak ada lagi yang kita bisa buat selain kita cuma di rumah makan terus ya kan? Ya teman-teman, saya sekian dulu kesaksian saya malam ini karena bentar lagi jam makan, kita mau makan malam. Ketemu lagi ya. Tuhan memberkati semua. Bye.